Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu, Bapa. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa, supaya dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, boleh menjadi berkat. Hamba serahkan jemaat Tuhan yang di gereja maupun di rumah, Allah Roh Kudus membukakan hati pikiran, supaya kami dapat menerima sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh memasuki Minggu Advent yang kedua, yaitu Minggu Advent Damai. Ya, tadi kita sudah menyalakan lilin damai. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, Yesus damai sejahteraku. Ya, kita bersyukur sampai saat ini Tuhan terus memberikan kita sukacita, ada damai sejahtera. Dan setelah khotbah nanti ada baptisan kudus anak dan CD dan juga perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu yang sudah dibaptis, sudah percaya Tuhan, yang sudah percaya dan dibaptis bisa menerima perjamuan kudus. Mari sama-sama kita membuka Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 hingga 14. Kita membuka firman Tuhan Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 hingga 14, firman Tuhan berkata demikian, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita bicara tentang damai sejahtera. Ayat 14 dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera adalah suatu suasana hidup yang didambakan setiap orang. Setiap orang mendambakan atau merindukan ada suatu kehidupan yang penuh damai, suatu kehidupan yang tenang, nyaman, tidak ada pertentangan, konflik, dan perseteruan. Kata damai sejahtera di dalam perjanjian baru memakai kata airin. Kalau di perjanjian lama bahasa Ibrani ada shalom. Perjanjian baru damai sejahtera adalah katanya airin, berarti selamat, damai. Arti airin, damai sejahtera itu adalah ketenangan hati dan pikiran yang dihasilkan oleh hubungan yang beres antara orang percaya dengan Allah Bapa di sorga. Di sini katakan bahwa ada hubungan yang beres antara orang percaya dengan Allah Bapa di sorga. Itu adalah damai sejahtera. Hubungan yang beres di sini dengan Allah Bapa di surga adalah kita hidup intim, dekat, akrab dengan Tuhan. Damai sejahtera itu tumbuh seiring dengan keintiman kita bersekutu dengan Tuhan. Kita hidup ada persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak berbuat dosa lagi. Nah, itu ada damai sejahtera
di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan yang kita baca hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah sudah memberikan damai sejahtera kepada manusia 2000 tahun yang lalu melalui anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus lahir ke dalam dunia, malaikat Tuhan di surga memproklamirkan damai sejahtera di bumi. Ayat 14 tadi kita baca, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai sejahtera diberikan Tuhan hanya kepada mereka yang hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, kepada mereka, ya. Jadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, dikatakan di sini, seharusnya ada damai sejahtera di dalam hati dan di dalam hidupnya. Jadi kalau Bapak Ibu, Saudara hidup berkenan kepada Allah, saya percaya di dalam kehidupan kita ada damai sejahtera. Jadi orang yang hidup berkenan kepada Allah adalah orang yang hidup cinta Tuhan. Orang yang hidup rendah hati, berserah kepada Tuhan dan hidup taat kepada kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kekudusan, ya, kekudusan. Orang yang cinta Tuhan, pasti orang itu akan suka, ya, suka membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, dan orang yang berkenan kepada Tuhan hidupnya akan dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa masih banyak orang Kristen yang tidak memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya? Karena damai sejahtera itu seringkali dihalangi dan ditutupi oleh hal-hal, yaitu yang pertama kekhawatiran. Kalau Bapak Ibu masih hidup di dalam kekhawatiran, pasti hidup Bapak Ibu Saudara tidak ada damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Karena tadi saya mengatakan bahwa damai sejahtera itu adalah ketenangan hati dan pikiran karena ada hubungan yang beres antara kita dengan Allah Bapa di surga. Kekhawatiran, ya, hidup khawatir itu menghalangi kita untuk menerima, merasakan damai sejahtera di dalam hati kita. Khawatir akan hidup sendiri, khawatir akan hidup suami, khawatir akan hidup istri, khawatir akan kehidupan anak-anak kita. Kita juga khawatir akan kebutuhan hidup, khawatir akan sandang, pangan, papan, apa yang harus kita makan, apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita, di mana tempat tinggal kita. Kita memikirkan hal-hal itu, akhirnya tidak ada damai sejahtera. Kita juga khawatir akan hari esok, apa yang akan terjadi hari esok. Sekarang kita khawatir ada virus Omikron, ya, pandemi COVID-19 yang belum selesai. Delta berlalu, sekarang timbul lagi yang Omikron. Nah, kita khawatir akan hidup ini, ya, masa depan kita. Apa yang kita lakukan, kerjakan masa depan itu membuat kita merasa khawatir akan hidup ini. Jadi orang yang hidup khawatir, kaget, gugup, hidupnya pasti tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya. Itu yang menghalangi kita. Yang kedua, yang menghalangi kita mendapatkan damai sejahtera itu adalah ketakutan. Jadi orang yang takut dalam hidupnya, ya, takut mati, takut meninggalkan dunia ini, takut miskin, takut apalagi, takut sakit, takut diteror. Ada yang juga takut kepada hantu, yaitu, ya, pasti tidak ada damai sejahtera. Kita melihat murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan mereka berteriak, itu hantu, dikatakan, ya, itu hantu. Mereka berteriak karena takut. Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Firman Tuhan ini kita baca, para gembala, ketika malaikat Tuhan tiba-tiba menampakkan diri bersinar terang kepada para gembala yang menjaga kawan domba,
malaikat Tuhan berdiri di depan mereka, dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka juga sangat ketakutan. Itu wajar, biasa. Karena ada hal-hal yang aneh yang terjadi, yang belum terjadi sebelumnya. Tiba-tiba ada sinar kemuliaan. Malaikat Tuhan bersinar, mereka takut. Nah, orang yang mengalami ketakutan, ya takut, juga bisa kehilangan damai sejahtera. Dihalangi, bisa kehilangan damai sejahtera. Yang ketiga, mengapa masih banyak orang Kristen yang tidak memiliki damai sejahtera? Yang ketiga adalah karena kesulitan hidup, Bapak Ibu. Kesulitan hidup. Jadi hidup sekarang susah, sulit. Hidup di masa pandemi COVID-19 sekarang ini membuat banyak orang ya mengalami kesulitan hidup. Orang sulit mendapatkan pekerjaan. Orang kehilangan pekerjaan. PHK besar-besaran terjadi di perusahaan. Kita sulit memenuhi kebutuhan hidup kita. Barang-barang makan pokok sekarang naik, ya, sulit. Kita sulit mendapatkan uang untuk membayar rumah kontrakan, tempat sewa kontrakan. Kita sulit mendapatkan uang ya untuk membiayai sekolah anak-anak kita. Banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di masa sekarang ini, masa pandemi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi hati, karena kesulitan-kesulitan hidup inilah yang kita pikirkan terus-menerus, membuat hati kita tidak tenang. Ya, kalau kita pikirkan terus ya kesulitan hidup yang tadi, masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita pikirkan terus-menerus ya, itu membuat hati pikiran kita merasa tidak tenang. Jantung bisa berdebar-debar, Bapak Ibu ya. Jadi kesulitan hidup itu membuat hidup tidak ada damai. Nah, di dalam kesulitan hidup kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus minta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang selalu membuka jalan kepada kita ketika kita menghadapi kesulitan hidup ini. Yang keempat, yang bisa menghalangi kita atau hal-hal yang menutupi kita menerima damai sejahtera itu adalah dosa. Dosa. Dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, pada saat hubungan manusia dengan Allah putus, maka terjadilah apa? Perseteruan, perselisihan, dan hidup tidak ada damai. Pada saat hubungan manusia dengan sesama tidak harmonis, itu pun membuat seseorang merasa tidak damai. Kalau hubungan sesama dengan kita ya, saudara seiman, jemaat, tidak ada harmonis, konflik, bertengkar, pasti hidup kita tidak ada damai. Pada saat seseorang mengizinkan dosa menjajahi hidupnya, maka hidup orang itu akan kehilangan damai sejahtera. Ketika hidup saudara saya masih dijajah, dibelenggu, dililit oleh dosa, pasti hidup kita tiada damai. Pada saat manusia meremehkan kebaikan Tuhan, akan menyebabkan orang tidak menerima damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua hal baik kekhawatiran, ketakutan, kesulitan hidup, dan dosa menghalangi kita merasakan damai sejahtera. Bila hidup kita diintimidasi, ditekan oleh rasa khawatir, takut, dosa, dan kita pikirkan terus-menerus, maka akibatnya adalah kegelisahan di dalam hidup.
hati kita jadi resah dan gelisah, dan hidup tiada damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana kita mendapatkan damai sejahtera? Banyak orang mencari dan menghabiskan waktu dan uang banyak untuk mendapatkan damai. Mereka menghabiskan waktu dan uang untuk mencari damai ke gunung-gunung, untuk rekreasi, refresh ke gunung-gunung, melihat pemandangan, mencari damai di gunung-gunung. Mereka ke tempat hiburan, kafe, diskotik, untuk mencari damai sejahtera. Ada juga orang mencari damai sejahtera dengan menulis buku-buku tentang damai dan membuat resep-resep cara memperoleh damai. Bapak Ibu bisa lihat banyak orang menulis buku-buku bagaimana memperoleh damai sejahtera dalam hidup ini. Membuat resep supaya kita bisa hidup dengan penuh damai sejahtera, ada ketenangan hati dan pikiran. Ada juga orang mendirikan organisasi damai, yaitu misi damai. Sekarang banyak konflik di Papua, di Poso, di Aceh. Banyak orang juga mendirikan organisasi damai supaya di Papua hidup damai, ya damai. Poso juga damai, tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan, tidak ada kekerasan, konflik, perseteruan. Semua mereka mendirikan organisasi damai yang menangani supaya di daerah itu tidak ada konflik, supaya hidup tenang, hidup ada kedamaian. Namun sampai sekarang Bapak Ibu, manusia belum mendapatkan damai sejahtera dan masih hidup di dalam kekacauan dan tidak ada damai. Sampai sekarang di mana-mana kita lihat masih konflik jalan terus. Konflik, peperangan, perseteruan, pertikaian, perselisihan, peperangan jalan terus. Tidak ada damai. Manusia tidak dapat menciptakan damai sejahtera. Yang dapat memberikan damai sejahtera hanya Allah saja melalui Yesus Kristus. Damai sejahtera yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, jadi damai sejahtera bukan pemberian manusia, tetapi datang dari Yesus Kristus. Damai sejahtera adalah pemberian Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera yang Yesus Kristus berikan kepada kita berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Di mana letak perbedaannya? Damai dari dunia atau menurut dunia adalah keadaan bebas. Bebas dari peperangan, bebas dari konflik, bebas dari sakit penyakit, bebas dari obat bius, bebas dari alkohol, bebas dari kesulitan dan kesusahan melalui kesenangan-kesenangan lahiriah yang sementara. Itu adalah damai yang diberikan oleh dunia kepada kita. Tetapi damai sejahtera yang Yesus berikan adalah damai yang kekal, yang sejati, damai yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan hidup ini. Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera dan pemberi damai sejahtera. Ketika kemuliaan Tuhan, Yesus Kristus hadir di dalam hati kita, maka hati kita akan dipenuhi damai sejahtera. Apakah saudara dan saya sudah memiliki damai sejahtera di dalam hidup kita? Kitab Yesaya pasal 48 ayat 22 berkata, ya, kitab Yesaya
48 ayat 22 berkata, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Jadi orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang hidup jauh dari Tuhan. Orang yang suka dalam dosa. Itu orang fasik. Jadi orang yang demikian tidak ada damai sejahtera di dalam hatinya. Oleh karena itu, memiliki damai sejahtera berarti memiliki ketenangan di dalam hati kita. Karena hidup kita benar-benar ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu, damai sejahtera itu berasal dari Tuhan sendiri. Suatu kekuatan supranatural yang mengalir melalui kita, di mana orang-orang di luar Tuhan tidak dapat mengalami dan menyelaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika hari ini kita masih hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, tertekan, dan hati tiada damai, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bereskanlah dosa-dosa kita di hadapannya. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan kita akan menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang sudah mengalami damai sejahtera, dia akan hidup bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi jika kita sudah hidup di dalam damai sejahtera Tuhan? Yang terjadi adalah hati dan pikiran kita akan terpelihara, Bapak Ibu. Karena surat Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi kalau kita sudah hidup di dalam damai sejahtera Tuhan? Yang kedua adalah hidup kita tidak akan takut lagi dan kita akan percaya kepada Tuhan Yesus. Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga 40 berkata, ketika perahu murid-murid kemasukan air karena angin taufan, Yesus bangun dan merendahkan angin ribut. Ayat 40, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidupnya akan dipelihara Tuhan. Dia akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Biar kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Yesus adalah damai sejahteraku. Yesus adalah damai sejahteraku. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Jika hari ini kami boleh memasuki minggu Advent kedua, yaitu damai sejahtera. Tuhan memberikan damai sejahtera, ketenangan hati dan pikiran kepada setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena ada hubungan yang beres kepada Tuhan. Damai sejahtera diberikan kepada setiap kami yang hidup berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, yang suka kebenaran firman Tuhan, taat, hidup dalam kekudusan, beribadah, berserah kepada Tuhan, dan orang yang dikasih diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan dengan baptisan kudus anak dan sidi. Kami menyerahkan baptisan kudus anak dan sidi ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan dan memberkatinya, dan juga perjamuan kudus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.